Oke, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai saja ya. Jadi untuk week ke-8 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu problem ya. Salah satu problem di machine learning itu yaitu klasifikasi ya. Kalau Anda ingat kemarin di week ke berapa ya? Sebelum UTS ya. Itu kita sudah belajar dua algoritma klasifikasi ya. Tiga algoritma klasifikasi kan ya. Kira-kira apa saja kemarin yang kita pelajari sebelum UTS? Algoritma klasifikasi apa saja yang sudah kita pelajari di week sebelum UTS? Saya masih ingat? Kemarin waktu UTS gimana? Itu ya? Oke ya? Nilainya oke ya? Saya belum cek sih nilainya. Nanti kalau sudah saya koreksi semua ya, beserta kuisnya, nanti saya akan publish MTS-nya. Mungkin minggu depannya, week ke-9 baru saya publish. Oke, ada yang masih ingat? Algoritma klasifikasi apa yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin? Sebetulnya kan banyak algoritma klasifikasi ya. Kemarin sebelum UTS kita, kalau yang regresi kemarin kita menggunakan linear regression. Ya. Kalau yang klasifikasi kita sudah membahas algoritma KNN ya. K-nearest neighbors. Setelah itu ada logistic regression sama naive bayes classifier, gitu ya. Itu tiga algoritma klasifikasi. Nah, di week ke-8 ini kita belajar satu algoritma lagi. Kita sebut sebagai artificial neural network. Ini adalah salah satu algoritma klasifikasi yang saat ini itu populer ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan deep learning, gitu ya. Machine learning itu kan subnya artificial intelligence ya. Sedangkan deep learning itu subnya dari machine learning, gitu kan ya. Kalau kemarin Anda ingat itu di grafiknya ya. Deep learning itu di dalamnya machine learning di dalamnya artificial intelligence. Nah, artificial neural network ini sebetulnya adalah salah satu ide ya, salah satu ide di machine learning yang itu nanti dikembangkan menjadi deep learning. Dan algoritma ini sudah terbukti cukup performanya itu bagus ya jika kita bandingkan dengan algoritma klasifikasi yang lain ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kita masih belajar algoritma klasifikasi yang sebelumnya ya, KNN, naive bayes, kenapa kok kita masih belajar algoritma itu? Karena sebetulnya semua problem itu tidak harus kita gunakan yang namanya artificial neural network. Tidak semua problem klasifikasi itu kita perlu selesaikan menggunakan artificial neural network-nya. Karena ANN ini ya, itu adalah algoritma yang komputasinya tinggi. Jadi untuk menjalankan algoritma ini, untuk mentrain model klasifikasi ANN ini, kita membutuhkan komputasi yang tinggi dibandingkan dengan algoritma klasifikasi yang sebelumnya kita pelajari. Nanti kita coba lihat. Oke, dan ini ada kaitannya dengan materi mengenai logistic regression. Kalau kemarin logistic regression itu kita punya satu neuron ya, satu satu neuron. Fungsi aktivasinya hanya satu kemarin kan ya, menggunakan sigmoid ya, atau menggunakan softmax. Nah, tapi kalau di artificial neural network ini, neuronnya itu bisa lebih dari satu, dan layarnya juga bisa lebih dari satu. Nanti kita akan coba bahas ya, seperti itu. Oke, ini adalah pengertian dari algoritma artificial neural network ya. Yaitu sebuah model machine learning yang terinspirasi dari sistem saraf ya, sistem saraf biologi. Ya, intinya kalau artificial neural network ini itu dia terinspirasi dari sistem saraf manusia ya, sistem saraf makhluk hidup gitu ya. Di dalam otak kita itu juga ada saraf ya, sel saraf. Nah, sebetulnya artificial neural network ini dia terinspirasi dari sel saraf manusia atau sel saraf makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi dia terinspirasi dari sana. Nah, dan artificial neural network ini dia mengkombinasikan kompleksitas dari teknik-teknik atau perhitungan statistik ya, dan juga machine learning ya, sehingga bisa mengimitasi kecerdasan manusia. Nah, tujuannya machine learning itu apa? Ya, kita kembali ke tujuan kita ya. Bisa menyelesaikan sebuah problem dengan otomatis dan dengan lebih efisien gitu kan. Jadi kita membuat komputer itu akan memiliki kecerdasan layaknya manusia.
Nah, kalau kita menggunakan artificial neural network ini ya, jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya ilmu dari computer science saja. Kita nanti juga akan menggunakan teori-teori yang ada di perhitungan matematis ya, matematika atau statistik. Nanti kita akan lihat. Ya, nanti ke depannya Pak akan sedikit lebih banyak membahas mengenai perhitungan matematika ya, gradient descent dan sebagainya. Tapi nanti kita akan coba bahas secara intuitif saja, tidak perlu secara detail. Dan artificial neural network ini memiliki kapabilitas yang bisa melakukan self learning ya. Ya, semua algoritma machine learning ya, yang supervised learning pasti kita butuh train ya, butuh kita lakukan training modelnya menggunakan dataset training kan ya. Begitu juga dengan ANN. Ya, dan ya, ANN ini juga memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan problem yang lebih kompleks ya, atau nonlinear. Nah, kalau kita menggunakan KNN ya, menggunakan naive Bayes gitu ya, menggunakan logistic regression, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan ANN, maka ANN ini bisa menyelesaikan problem yang lebih kompleks, yang lebih kompleks ya. Jadi bisa jadi data trainingnya itu berbeda dengan data testingnya, ya kan? Nah, nanti kalau perbedaan itu antara data training sama testing itu bisa kita regularisasi kalau kita menggunakan ANN. Nah, tujuannya agar model machine learning kita itu tidak hanya bergantung dari data training. Seperti itu. Ya, dan ANN ini sebetulnya tidak hanya bisa kita gunakan untuk problem klasifikasi. Problem regresi pun kita bisa gunakan ANN ya. Misalnya untuk menghitung, memprediksi harga rumah ya, house price prediction, atau menghitung problem-problem yang outputnya itu angka numerik ya, numerikal atau angka kontinu, itu bisa kita gunakan ANN. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita lihat, ini adalah sebuah sel saraf manusia ya, satu sel saraf manusia. Nah, ini bukan mata kuliah biologi, jadi nggak perlu Anda hafalkan gitu ya. Jadi intinya gini, di sel saraf manusia itu ada yang namanya nukleus ya. Nukleus itu yang sel yang ada di intinya ini ya. Nah, terus ada yang menghubungkan nukleus ini dengan apa namanya sel saraf yang lain. Jadi ini satu sel saraf itu seperti ini. Di dalam sel saraf ada nukleusnya. Nah, satu sel saraf itu akan terhubung dengan sel saraf yang lain. Nah, sel saraf yang lain itu dihubungkan dengan namanya dendrit sama ini ya, sama axon gitu ya. Jadi intinya satu sel saraf itu saling terhubung dengan sel saraf yang lain. Satu sel saraf di dalam otak manusia itu terhubung dengan sel saraf yang lain. Jadi dihubungkan oleh dendrit sama akson gitu ya. Nah, dendrit ini dia kan semacam kayak itu ya, jalan yang menghubungkan antara satu nukleus dengan nukleus yang lain. Oke. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, ANN itu terinspirasi dari sel saraf manusia. Nah, kalau kita lihat nanti model dari ANN itu kurang lebih ya sama dengan sel saraf manusia. Nah, kita lihat langsung saja di bentuknya sini ya. Nah, ini ada struktur dari ANN itu seperti ini. Kita langsung lihat saja di gambarnya. Jadi kita punya satu neuron di sini. Ya. Neuron itu kalau kita analogikan ya, itu kita punya satu neuron di sini ya. Yang mana neuron ini akan menerima input ya. Input dari bisa jadi dari neuron yang lain atau input dari data kita, data fitur kita. Nah, ini kan kita punya X1, X2 sampai dengan Xn ya. X1, X2 sama Xn ini adalah inputnya. Oke, kita bicaranya dari satu sel saraf dulu. Nah, ini X1, X2 dan Xn itu adalah inputnya. Sama seperti yang kemarin kita pelajari di logistic regression, gitu kan ya. Di logistic regression juga punya input ya. Ya, tiap input itu akan terhubung dengan satu neuron ya. Nah, di dalam neuron ini ada yang namanya fungsi aktivasi. Oke, kita bahas fungsi aktivasi yang setelah ini. Nah, tapi di antara fungsi aktivasi itu, di antara neuron dengan input ini, itu dia dihubungkan dengan sebuah
bobot gitu ya, week. Week 1, week 2 sampai dengan week N. Bobotnya ini sejumlah inputnya. Kalau kita punya 10 input, bobotnya juga 10 ditambah 1. Nah, 1 itu adalah biasnya. Seperti ini kan ya, biasnya. Jadi ada X0. X0 itu biasnya nanti. Nah, oke. Bias ini X0 ini biasanya kita asumsikan angkanya 1 ya, karena dia kan hanya bobot bias ya. Jadi dia tidak, X0 itu bukan input ya. Misalnya kita punya input untuk mengklasifikasikan itu ya, jenis bunga iris ya. Ada versicolor, ginica, dan lain sebagainya itu, kan itu ada 4 ya. Inputnya ada 4 atributnya. Saya ingat kemarin ada petal length, petal width ya, sepal length sama sepal width. Kita punya 4 atribut. Nah, tadi kita punya 4, X-nya itu sejumlah 4. Misalnya kalau kasusnya adalah kasus iris dataset. Nah, jadi tiap input itu nanti kita akan kalikan dengan bobot. Weight. Weight-nya juga sejumlah inputnya ditambah dengan 1 weight tambahan, bobot tambahan, yaitu W0. Nah, itu biasnya. Itu kan ya. Nah, jadi kalau kita coba tuliskan dalam bentuk vektor ya, X itu terdiri dari 1 XI1, XI2 sampai dengan XIN. Gitu ya. Jadi I ini merujuk kepada ininya, apa namanya? Fungsi aktivasinya ya. Kalau 1, 2 sampai N ini itu adalah fiturnya. Oke, nanti yang I ini akan kita bahas setelah ini. Yang ini yang penting Anda tahu dulu bahwa X itu adalah sebuah vektor yang jumlahnya itu, panjang vektornya itu adalah sejumlah inputnya ditambah 1 karena memiliki bias. Begitu juga dengan bobotnya, weight-nya. Weight-nya kita memiliki sejumlah dengan fiturnya ditambah dengan 1. Oke, seperti dengan logistic regression. Kita sedikit review ya di logistic regression kemarin, atau linear regression bahkan ya. Kita kan kalikan tiap input itu dengan sebuah bobot gitu kan ya. Weight 0 dikalikan dengan X0 ditambah weight 1 dikalikan X1 sampai dengan weight N dikalikan dengan XN. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita kalikan dan kita jumlahkan. Nah, inputnya itu kita masukkan ke dalam sebuah fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini kita lambangkan dengan ini ya, Y. Jadi Y itu outputnya. Output itu didapat dari fungsi aktivasi dengan input perkalian antara bobot dengan antara weight dengan inputnya itu, sehingga kita memiliki output itu Y sama dengan F W transpose X ya. Nah, ingat perkalian dot ya, perkalian dot matrix itu kan harus kita transpose-kan ya. Kalau dimensinya sama, berarti salah satu kita harus transpose-kan biar nanti menghasilkan nilai skalar ya. Jadi ingat perkalian dot matrix itu menghasilkan output berupa nilai skalar. Nilai skalar itu apa? Ya nilai yang dimensinya 0. Kalau ini kan vektor ya, X itu vektor. Nah, vektor itu berarti satu vektor itu terdiri dari beberapa nilai. Kalau skalar ya berarti ya satu nilainya ya. Angka 100 itu skalar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan menghasilkan sebuah output yang bentuknya skalar. Ya, nilainya nanti 1. Dan ini adalah outputnya. Ini kurang lebih sama dengan logistic regression kemarin ya. Kalau logistic regression kita pakainya seperti ini gitu kan ya, hanya punya 1 neuron. Mungkin ingat, ada yang ingat kemarin di logistic regression itu fungsi aktivasinya apa kemarin? Saya masih ingat sigmoid ya, iya enggak? Sigmoid itu outputnya range-nya antara angka berapa sampai berapa? Antara berapa sampai berapa? 0 sampai 1 ya. Jadi outputnya itu ya, range-nya antara 0 sampai 1, tidak ada kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, biasanya kita gunakan sigmoid itu untuk klasifikasi yang binary ya, binary classification. Jadi outputnya itu hanya 2, 0 atau 1. Nah, tapi kalau kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ini memang range-nya kan antara 0 sampai 1, tapi kita bisa tentukan threshold-nya. Kalau threshold-nya setengah, berarti yang di bawah setengah itu masuk ke 0, yang di atas lebih dari atau sama dengan setengah itu 1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari konsep
model neuron model ini ada yang masih dibingungkan? Simple ya sebetulnya ya. Ya kita tinggal kalikan saja antara inputnya itu dengan bobot ya. Terus kita jumlahkan, kita mendapatkan sebuah nilai. Nah, sebuah nilai itu akan kita masukkan ke fungsi aktivasi. Sehingga nanti outputnya kalau kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ya, outputnya antara 0 sampai 1. Kalau kita menggunakan fungsi aktivasi yang lain, bukan hanya sigmoid, banyak ya, ada hyperbolik ya, ada hyperbolik tangent, ada relu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, pertanyaannya, bagaimana dengan bobotnya? Weight-nya itu kita tentukan berapa nilainya. Itu akan kita random nilainya. Nah, weight itu akan kita random. Nanti kita akan kustomisasi nilai weight itu sehingga nanti bisa menghasilkan bobot yang paling tepat untuk mengklasifikasikan sebuah data. Nah, bagaimana cara mengupdate bobotnya? Kita menggunakan yang namanya gradient descent. Ya. Itu nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini. Kemarin di logistic regression juga sempat kita bahas ya sedikit mengenai gradient descent. Jadi gradient descent itu kita gunakan untuk mengupdate bobot. Mungkin saya bisa jelaskan analoginya sedikit aja. Kalau pakai analogi itu mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Kalau Anda misalnya Anda mau masak nasi goreng gitu ya, masak nasi goreng, Anda nggak tahu kira-kira rasa yang paling tepat itu seperti apa. Bagaimana solusinya agar kalau kita masak itu agar rasanya itu tepat sesuai dengan keinginan kita? Ya otomatis di awal kita kasih, misalnya kita kasih garam ya, kita kasih bumbu ya, kita kasih bawang ya. Nah, kan random kita kasihnya, pakai perasaan ya. Garamnya saya kasih 1 sendok aja. Terus saya cicipi. Oh, terlalu asin. Kurang asin. Berarti garamnya saya tambahin lagi. Terus saya rasakan lagi. Oh, rasanya kurang gurih. Oh, berarti micinnya saya tambah gitu ya. Dan seterusnya sampai menemukan rasa yang paling tepat. Nah, begitu juga dengan ANN ya atau logistic regression. Kita tentukan bobot itu ya nyoba-nyoba gitu ya. Tapi nyobanya nggak ngawur ya. Nyobanya bukan brute force. Kalau nyobanya brute force ya sama saja bohong ya. Nyobanya itu kita mengkustomisasi bobotnya itu menggunakan gradient descent. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya kan sama ya. Kalau Anda masak nasi goreng bumbunya kurang enak kan, pasti kalau kurang asin berarti kan ditambahin dikit gitu ya. Nggak mungkin ditambahin satu toples kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kan Anda punya sebuah metode untuk mengupdate bobotnya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, ini ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang paling simpel itu kita bisa gunakan linear. Nah, linear itu sebetulnya nggak melakukan fungsi aktivasi sih. Ya, outputnya sama dengan inputnya. Fx sama dengan x, gitu kan ya. Nah, kalau kita gunakan fungsi linear, berarti di sini ya outputnya itu ya ini sigma W1 dikali WI dikali XI. Ya, kalau kita menggunakan fungsi aktivasi. Oke, sebentar. Ini ada beberapa poin ini ya. Jadi fungsi aktivasi itu kita gunakan untuk mentransfer input ya, sehingga menghasilkan sebuah output yang berbeda dengan inputnya. Sebetulnya intinya kalau kita menggunakan fungsi aktivasi itu kita bisa membatasi outputnya itu tidak bisa kita batasi ya. Misalnya kita menggunakan sigmoid ya, pasti otomatis nilainya 0 sampai 1, atau kita menggunakan hyperbolik tangent itu rentangnya -1 sampai 1. Oke. Nah, ini kalau untuk regresi ya, fungsi aktivasinya itu biasanya menggunakan yang linear ya. Karena kan outputnya berupa nilai numerik ya. Jadi ya dia tidak menggunakan fungsi aktivasi kalau kita menggunakan yang regresi ya. Tapi ini kita bicaranya di klasifikasi. Nah, kita bisa gunakan sigmoid. Sedangkan untuk multiclass ya, multiclass berarti labelnya itu lebih dari 1. Seperti Iris dataset ya, labelnya kan ada 4 ya. 3 ya. Nah, jadi kita menggunakan yang multiclass classification. Sedangkan untuk yang binary ini kita menggunakan yang sigmoid. Nah, ini adalah rumus dari atau formula dari fungsi aktivasi ya. Yang linear tadi saya sudah jelaskan ya. Ini bukan linear tapi linear ya. Nah, sigmoid itu menggunakan formula seperti ini, 1 dibagi dengan 1 plus Euler number ya.
pangkat minus X. Nah, X-nya itu adalah inputnya. Ingat kemarin berapa? Euler number itu 2,4 sekian ya. Mungkin pertanyaannya kenapa kok E-nya itu segitu? Mungkin berpikir kritis kenapa kok Euler number itu sekian ya. Silakan dibaca apa namanya papernya Euler gitu ya, menciptakan angka E itu. Oke. Nah, nanti fungsi aktivasinya kalau kita menggunakan sigmoid ya, outputnya berupa nilai yang range-nya antara 0 sampai 1. Ini ya. Jadi berapapun nilainya kita masukkan X-nya 1 juta gitu ya. Ya nanti outputnya bakalan antara 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, sedangkan hyperbolic tangent ya, outputnya memiliki range antara minus 1 sampai 1 ya. Nah, rumusnya seperti ini. E pangkat X minus E pangkat minus X dibagi E pangkat X plus E pangkat minus X. Jangan khawatir nanti kalau kita pakai apa namanya pakai Python scikit-learn itu sudah langsung. Kalau kita mau pakai hyperbolic tangent itu bisa kita pilih langsung, nggak perlu bikin manual ya. Sedangkan rectified linear unit atau ReLU, nah kita fungsinya itu fx sama dengan max 0,x. Jadi outputnya antara 0 sampai tak hingga. Oke, pertanyaan saya sekarang, biar nggak ngantuk gitu ya. Kalau kita menggunakan rectified linear unit, kalau saya punya angka minus 100, kira-kira setelah saya aktivasi nilai tersebut menggunakan activation function-nya ReLU, outputnya berapa? Yang ini ya, ReLU. Misalnya saya punya angka minus 100 ya. Itu inputnya, X-nya sama dengan minus 100. Nah, kira-kira outputnya berapa? Misalnya F 100 gitu ya. Sama dengan max 0. Sorry, ini minus ya, minus 100. Max 0, minus 100. Kira-kira nanti berapa outputnya? Ada yang tahu? Gampang ya, berapa? Bisa resen kalau yang tahu? Berapa ini? Coba dibandingkan. 0 sama minus 100 itu besaran mana? 0. Tapi 0 kan? Kita kan nyari yang fungsi maksimalnya. Jadi ya outputnya 0. Nah, intinya kalau kita menggunakan ReLU itu, kalau inputnya negatif pasti 0. Karena dia dibandingkan dengan 0 kan ya. Kalau max 0, minus 100 berarti ya nilai maksimumnya ya 0. Bagaimana dengan kalau kita gunakan yang ininya 100 ya. Max 0,100 ya, jawabannya ya 100. Jadi fungsi ReLU ini kalau nilainya positif ya dia langsung itu apa namanya ya nilai itu sendiri, outputnya ya nilai itu sendiri. Kalau nilainya negatif ya berarti dia nilainya 0. Sehingga outputnya itu antara 0 sampai tak hingga gitu ya. Ini yang ReLU ini akan bakalan sering kita gunakan nanti kalau di problem klasifikasi, nanti kalau Anda juga belajar deep learning gitu ya, nanti akan Anda akan lebih banyak menggunakan fungsi aktivasi yang ReLU ini. Karena dia bisa menyelesaikan problem-problem yang nonlinear seperti itu ya. Oke. Ada juga fungsi aktivasi yang lain di sini. Ada soft plus sama soft max ya. Nah, ini silakan Anda bisa lihat sendiri fungsinya seperti ini, tinggal dicoba-coba saja kalau inputnya berapa gitu ya, outputnya berapa. Sedangkan softmax ini dia inputnya itu adalah sebuah vektor gitu ya. Nah, jadi X1, X2 sampai dengan Xn. Ya, X1 sama dengan Xn. Nanti dia akan outputnya itu berupa vektor juga ya kalau softmax ini. Biasanya softmax ini kita gunakan untuk permasalahan yang multi-class classification, seperti iris dataset gitu ya. Outputnya akan banyak gitu ya. Nah, misalnya outputnya itu nanti bakalan seperti ini. Kalau menggunakan softmax, ya, anggap saja f x ya, xi gitu ya. Saya nggak hitung manual. Anggap saja kita punya sebuah fungsi aktivasi softmax ya. Outputnya itu bakalan seperti ini. Misalnya kita punya berapa input gitu.
X1, X2, sama X3. Jadi kita punya 3 input gitu ya. Nah, ini nanti outputnya ini berupa vektor. Misalnya ini 0,2, 0,6, ini 0,2. Nah, jadi dari beberapa input itu kalau kita jumlahkan, dia bakalan menjadi satu ya, kalau kita jumlahkan. Nah, karena dia inputnya adalah vektor, X-nya itu lebih dari satu ya. X1, X2 sama dengan X3. Nanti kalau kita gunakan fungsi aktivasi softmax, kalau kita jumlahkan output ya dari 3 input ini, itu hasilnya bakalan ekuivalen dengan angka 1. Oke ya. Oke, nanti kita akan coba yang softmax ini. Oke, mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan dulu mengenai fungsi aktivasi ya, sama konsep dasar dari neuron model tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi ini kalau kita coba membuat sebuah model neuron yang lebih kompleks ya. Karena namanya kan neural network ya, artificial neural network. Dia terinspirasi dari sistem saraf manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan, sistem saraf manusia itu sel sarafnya bukan cuma satu, tapi bisa jadi jutaan atau bahkan miliaran. Saya juga nggak tahu. Begitu juga untuk artificial neural network. Dia memiliki jumlah neuron yang lebih dari satu. Nah, makanya kita sebut sebagai artificial neural network, bukan single neuron. Kalau single neuron ya kita gunakan algoritma itu logistic regression. Nah, bedanya logistic regression sama artificial neural network sebetulnya hanyalah jumlah neuronnya. Kalau di artificial neural network ini jumlah neuronnya bisa lebih dari satu, gitu ya. Oke, kita punya input di sini ya. Layer 1 itu adalah input X1, X2 dan Xn. Gitu ya. Terus ada A1, A2 dan A3. Ini adalah layer 2, sedangkan layer 3 ini adalah outputnya. Jadi di sini kita bisa bagi ya bagian ANN yang kita miliki menjadi 3 bagian. Saya bisa coba annotate saja di sini. Ini ya. Ini ada layer 1, ini ada layer 2, dan ini ada layer 3 gitu ya. Nah, ini saya ada pertanyaan di sini. Mungkin Anda bisa menjawab. Kira-kira jumlah neuron yang ada di artificial neural network ini ada berapa jumlah neuronnya? Kan kita punya 3 layer ya, ada layer 1, layer 2, dan layer 3. Kira-kira jumlah neuronnya ada berapa di sini? Saya kasih pilihan. Apakah 7 atau 4? 4 ya? 7 atau 4? Yang 4 angkat tangan coba. Oke. Yang 7? Yang selain 4 dan 7? Gimana? Coba yang 4 angkat tangan coba. Oke. Satu aja yang 4. 2? 2? Hanya 2 saja. Yang 7? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang selain 7 dan 4? Berarti yang enggak angkat tangan tadi ya jawab. Enggak 7, enggak 4 ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini kita lihat di sini. Sebetulnya neuron itu apa? Nah, neuron itu adalah sebuah simbol ya, yang di dalamnya itu ada fungsi aktivasinya. Jadi sebetulnya neuronnya itu ini, yang ada di layer 2 dan layer 3. Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang jawab 4 betul berarti. Yang X1, X2, dan X3 ini bukan neuron ya. Ini adalah input ya. Ini adalah input. Input yang kita ambil dari dataset kita. Feature yang kita dapatkan dari dataset kita ya. Kalau Iris dataset berarti ada 4 gitu ya. Dan sebagainya. Nah, sebetulnya neuronnya hanya ini. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah,
Ini kita sebut sebagai single hidden layer. Kenapa kita sebut sebagai single hidden layer? Karena kita hanya memiliki satu layer yang memisahkan antara input dengan output. Kan ini ada output layer ya. Ini input layer. Layer 1 itu input layer. Layer 3 itu adalah output layer. Di antara input layer dan output layer ini kita memiliki satu hidden layer. Makanya kita sebut sebagai single hidden layer. Sebetulnya kalau mau kompleks lagi bisa ya. Di layernya misalnya ada 4 ya. Jadi hidden layernya ada 2. Kalau hidden layernya 3 ya berarti ada 5 layer dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol yang sedikit lebih banyak gitu ya. Ini ada W11, W31, W21. Saya coba hilangkan dulu. Nah, W11, W21, W31, W12, W22, W32 dan seterusnya. Ini sebetulnya gini, ada W11 itu merepresentasikan bobot. Ya, bobot yang akan dikalikan ya oleh X1 saat kita menghitung fungsi aktivasi yang ada di neuron A1 ini. Jadi gini, ini kan ada satu-satu gitu ya. Biar nggak bingung, saya coba kasih tanda panah saja di sini. Ini ada 1 ya, ini ada 2, ini ada 3 gitu ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ini kan week-nya itu kita memiliki indeks 2 gitu ya. 1-1 berarti 1-1 yang menghubungkan antara neuron ke-1 di hidden layer dengan input ke-1. Jadi kayak kebalik gitu ya. Yang 2 itu berarti merepresentasikan neuron kedua. Yang 3 ini berarti dia akan menghubungkan antara X1 dengan A3. Jadi 1 ini merepresentasikan yang sebelah kirinya, yang kanan ini, yang kanan ini dia representasi dari inputnya, indeks nomor inputnya. Yang kiri dia indeks nomor neuronnya. Ya, memang seperti itu ya. Kalau Anda lihat di tutorial-tutorial di internet pun seperti itu. Nggak tahu yang bikin dari awal itu gimana kok. Menyusahkan gitu ya. Yang 1 di sebelah kiri, tapi dia merepresentasikan yang sebelah kanan. Yang 2 itu merepresentasikan ya yang sebelah kanannya gitu ya. Begitu juga seterusnya. Mungkin nanti itu akan memudahkan kita saat kita representasikan dalam bentuk matriks. Mungkin seperti itu tujuannya. Ya, tapi saat ini yang perlu Anda ketahui dulu, yang kiri W11 ya. Berarti satunya itu W11 merepresentasikan bobot yang menghubungkan antara input 1 ke neuron 1. W21 yaitu adalah bobot yang menghubungkan antara input 1 ke neuron kedua. Nah, jadi yang sebelah kiri itu merepresentasikan neuronnya, yang sebelah kanan merepresentasikan inputnya. Dibalik gitu ya, biar nggak bingung. Itu dia dibalik gitu. Saya ini ya 1-3, berarti ini neuron ke-1 untuk input ketiga. Gitu kan. Seterusnya. Ya, saya juga pernah melihat tutorialnya di YouTube gitu ya. Dari Andrew Ng, mungkin Anda tahu ya Andrew Ng itu ya, yang biasanya kalau tutorial-tutorial di YouTube itu yang mudah untuk dipahami itu ya penjelasan dari Andrew Ng dari Stanford University itu ya. Nah, itu juga seperti itu bilangnya. Kebalik ya intinya gitu. Begitu juga seterusnya untuk yang eh, bobot yang ada di sini yang menghubungkan antara hidden layer ya dengan output layernya. Gitu ya. Oke, ini kita punya bobot di sini ya. Ini bobot. Di atasnya ini ada 1 gini ya. 1 1 1 1 1. 1 itu merepresentasikan dia bobot yang ada di layer ke-1. Ini layer ke-1 semua ini. Ini layer ke-1 ya. 1 yang ada di atas ini ya. Yang ada di dalam round bracket ini. Dia menunjukkan bahwa ini bobot yang ada di layer ke-1. Pertanyaannya ini. Kalau ini 1 juga ini. Jangan lupa. Ini juga punya 1 juga kan ya. Nah, ini merupakan biasnya ya. Ini bias ya. Bobot yang akan kita kalikan dengan bias. Ya. Jadi bobot ini dia sebagai biasnya. 1,0 ya. Berarti 1 itu kan dia yang menghubungkan antara bias. Bias kan indeks ke-0 ya. Indeks ke-0 dengan neuron ke-1, neuron kedua, dan neuron ketiga. Nah, jadi yang saya lingkari pink ini ya, itu adalah
bobot yang ada di layer ke-1. Sedangkan yang saya kasih, ini pink atau purple ya? Anggap saja pink. Yang saya kasih biru di sini, ya, ini berarti yang ada di layer kedua, bobot miliknya layer kedua. Nah, ini juga sama, W11, dia bobot yang menghubungkan antara neuron A1 dengan output layernya. Output layer ya, output layernya cuma satu di sini kan ya. Output layer ini kan neuronnya cuma satu, berarti ya otomatis di sini satu semua ya nilainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini adalah konsep dasar dari neural network ya yang perlu Anda pahami. Jadi semua bobot itu ya, bobot itu digunakan untuk menghubungkan antara layer ya. Tiap individu di layer itu akan kita hubungkan dengan individu yang lain di layer berikutnya menggunakan bobot ya. Seperti ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang masih kurang jelas? Oke, cukup jelas ya. Kalau jelas saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada perhitungannya seperti ini. Jangan khawatir, ini sebetulnya mudah ya. Nah, ini kita karena layar 1 itu hanya merepresentasikan input ya. Jadi kita bisa langsung ke layar kedua. Oke, kita mulai dari A1. A1 itu adalah neuron yang ada di posisi ini gitu ya. Nah, ingat ya, output dari sebuah neuron itu adalah sebuah nilai yang sudah kita lakukan fungsi aktivasi ya. Jadi nilai itu merupakan output dari sebuah fungsi aktivasi. Nah, di sini A1 itu kita dapatkan dengan cara melakukan fungsi aktivasi dengan input Z1. Apa itu Z1? Z1 itu adalah perkalian antara tiap input dengan bobotnya. Gitu ya. Jadi misalnya di sini Z1 itu sebetulnya dia adalah perkalian antara ini ya, X1 dengan W1 ya. Terus W10 dengan 1 ya. X2 dengan W12 dan X3 dengan W13. Yang saya beri warna pink gitu ya. Itu adalah merepresentasikan Z1. Z1 kita lakukan fungsi aktivasi ya. Jadi di sini kita lakukan fungsi aktivasi. Ini ya, di sini. Fungsi aktivasinya kan di sini ya. Ini menerima input X1 W1, X1 W11, X1 sorry, 1 dikalikan dengan W10 ditambah X1 dikalikan W11 ditambah X2 dikalikan W12 dan X3 dikalikan W13. Terus kita jumlahkan ya. Kita punya yang namanya Z1 di sini. Z1. Nah, Z1 itu adalah perkalian antara W10 dengan 1, X1 dengan W11 dan seterusnya. Nah, Z1 ini nanti kita akan lakukan activation ya, menggunakan sebuah fungsi aktivasi. Nah, kita coba lihat di slide berikutnya dulu. Oke. Nah, di sini Z1 ya, itu adalah perhitungan yang tadi saya ilustrasikan. W10 dikalikan dengan 1, karena kita kalikan dengan 1 ya, nggak perlu kita tulis ya. W11 dikalikan dengan X1, W12 dengan X2, dan W13 dengan X3. Nah, karena kita menghitung untuk layar kedua, otomatis ya hanya menerima input dari layar ke-1 kan ya. Jadi di sini W10, W11 dikali X1, W12 dikali X2, dan W13 dikali X3. Kita ketemu Z1. Z1 ini adalah output ya dari perkalian ini. Nah, setelah itu Z1 ini nggak berhenti di sini. Kita lakukan aktivasi menggunakan sebuah fungsi aktivasi F1 di sini misalnya. Nah, F1, Z1, 2, otomatis kita punya sebuah output di sini. Nah, kita punya output di sini kan ya. Ini outputnya kan di sini ya. Outputnya kan nanti di sini. Nah, jadi inputnya dari sini. Ini ya. Ini inputnya ini, dan ini ya. Terus kita punya output ini. Outputnya saya kasih warna beda aja. Outputnya kan ini. Nah, pertanyaan saya ya. Kalau saya menggunakan hyperbolic tangent.
untuk fungsi aktivasinya, kira-kira range output yang ada di sini itu berapa sampai berapa? Hyperbolic hyperbolic tangent. Kalau sigmoid 0 sampai 1 kan ya. Kalau hyperbolic tangent minus 1 sampai 1 ya. Pertanyaannya apakah boleh setiap neuron itu kita kasih fungsi aktivasi yang berbeda-beda? Untuk yang A1 saya kasih hyperbolic tangent, yang A2 kita kasih sigmoid ya, yang 3 kita kasih relu. Jawabannya tidak boleh ya. Nah, satu layar itu sementara ini kita harus tetapkan satu layar itu memiliki fungsi aktivasi yang sama. Kalau sigmoid ya sigmoid semua, kalau relu relu semua, kalau hyperbolic tangent ya hyperbolic tangent semua. Oke, nanti kalau pengen belajar lebih advance lagi, bisa ambil mata kuliah deep learning ya, masalah tadi fungsi aktivasi yang beda-beda itu apakah boleh atau enggak. Tapi di sini di ANN itu kita asumsikan bahwa satu layar itu memiliki fungsi aktivasi yang sama jenisnya, enggak boleh berbeda. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini untuk yang A2 dan A3 bisa Anda hitung sendiri nanti. A2 dan A3 ya. Itu merupakan output dari Z2 yang sudah kita lakukan fungsi aktivasi. Nah, kita masuk ke layar yang ketiga. Layar yang ketiga ini sebetulnya lebih simpel ya, karena kita hanya memiliki satu neuron ya di layar ketiga ini. Layar ketiga ini bakalan menerima input ya, yang merupakan output dari tiap neuron yang ada di layar kedua. Jadi ini kan ya, 1, 2, dan 3. Ditambah dengan biasnya ini. Nah, kita punya Z2 ya di sini ya, sorry sebentar. Z1 ya, Z1 tapi di layar yang ketiga. Nah, ini di sini Z-nya di sini ya. Nah, ini kita kalikan, terus kita tambahkan, kita punya Z1 untuk layar yang ketiga. Z1 untuk layar yang ketiga itu nanti kita akan lakukan fungsi aktivasi menggunakan F2. F2 ini pakai apa? Pakai softmax kah ya, atau pakai apa namanya? Pakai sigmoid ya, terserah, nanti kita bisa atur ya. Dan seterusnya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, kita coba setelah kita hitung seperti ini ya, kita coba tampilkan dalam bentuk vektor di sini. Nah, misalnya kita asumsikan kita punya 3 fitur ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kita punya 3 fitur kan ya. Jadi X-nya itu kita coba tampilkan dalam bentuk vektor ya, vectorized form. Jadi kita punya 3 fitur, jadi ada X1, X2, dan X3 ditambah dengan 1, karena kita memiliki bias di sini ya. Nah, setelah itu A1 itu ya, A1 itu adalah X ya. A1 sama dengan X. Sebentar, A1 sama dengan X ya. Jadi kan ini ya, ini A1, ini kan A1 ya. X1, X2 sama X3 ini bisa kita sebut juga sebagai A1 di layar ke-1, A2 di layar kedua, dan A3 di layar yang ketiga kan. Karena di sini kan A1 ada duanya di sini. Ini kan yang single hidden layarnya ini dia ada di layar yang kedua. Nah, misalnya X ini kita representasikan ya dalam bentuk A1 di sini ya. A1 sama dengan X kan sama ya. A1 ini ya nilainya ya sama ini. A2 sama ya, karena kita punya 3 neuron di hidden layarnya, jadi kita tuliskan saja A1, A2, dan A3. Tapi dia ada di layar yang kedua. Terus kita punya Z2. Oke ya. Z2 itu merupakan perkalian antara X dengan bobotnya kan ya. X dengan bobotnya. Jadi karena kita punya 3 neuron di sini ya, A1, A2, dan A3, otomatis ya Z1, Z2, dan Z3. Ada 3 Z di sini untuk layar yang kedua. Nah, sedangkan Z ketiga ini karena kita punya 1 neuron di output layarnya, ya otomatis dia nilainya hanya 1 ya, skalar ya nilainya. Sini Z3. Nah, bobotnya ini yang agak banyak ini ya. Karena kita punya tadi berapa neuron? 4 neuron gitu ya. Kita punya 4 neuron. Nah, ini kita coba lihat di sini untuk bobot yang ada di layar ke-1 dulu ya. Jadi bobot yang ada di sini, ini ya, yang ada di area ini, kita coba
eh, representasikan dalam bentuk vektor dulu ya. Ini ya, bobotnya ini ya. Nah, ini kan bobot yang merupakan input ya untuk hidden layer-nya ya. Nah, kita coba lihat di bentuk vektornya di sini. Jadi W10, W11, W12, dan W13. Karena kita memiliki itu ya, eh, 3 input plus bias. Jadi kan ada W10, W11, dan W12, dan W13. Ini untuk itu ya, untuk neuron yang ke-1 yang ada di hidden layer-nya. Mungkin gini aja, saya coba kasih warna yang beda. Jadi ini untuk neuron ke-1. Tadi ya, yang sempat saya jelaskan di awal, kenapa kok yang sebelah kiri itu adalah neuron, yang sebelah kanan itu input ya. Ya, ini kalau kita representasikan dalam bentuk vektor ya kayak gini ya. Karena kita punya 3 neuron, jadi kita punya matriks dengan ukuran 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Nah, 4 dari mana? 4 dari inputnya, karena kita punya input 3 plus bias, gitu kan ya. Sedangkan untuk yang bobot untuk layar yang kedua ya, bobot untuk layar yang kedua posisinya di mana? Ini ya, posisinya yang ada di sini ya. Di sini. Ini. Nah, oke. Ini. Terus di bobot yang ada di layar kedua itu W10, W11, W12, W13 karena kita memiliki input juga sejumlah 4. Nah, inputnya yang ada di layar kedua sebetulnya ya output dari hidden layer yang sebelumnya kan ya. Yang ada di layar kedua kan ini A1, A2, A3 plus biasnya. Jadi kita punya di sini kita punya eh, sebuah vektor dengan ukuran 1 kali 4 ya untuk bobot yang ada di layar kedua. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Ini kan kita punya ini ya. Kenapa jumlahnya 3 kali 4? Ya itu dari sini. Ini kan X1, X2, X3 ditambah biasnya. Jadi bobotnya eh, bobotnya ada 12 di sini ya. Kalau ini dari sini. Nah, ini sebetulnya di bawahnya ada rumusnya ya. If the network has ng neuron in layer G and ng plus 1 neuron in layer G plus 1, then ini ya, ini maksudnya ini size dari matriksnya itu sama dengan ng plus 1 dikali ng plus 1. Jadi gini, misalnya eh, kita coba kembali ke slide sebelumnya saja ya. Nah, ini logika saja sebetulnya. Di sini kan kita punya jumlah inputnya ada 3 ya. Ini ada 3 inputnya. Terus ini juga ada 3 ya. Ini ada 1 gitu kan ya. Nah, matriks yang terbentuk antara matriks bobot yang terbentuk antara layar 1 dan layar kedua, layar 1 sama layar kedua itu rumusnya adalah, kita coba lihat rumusnya apa tadi. Ng plus 1, Ng itu adalah neuron di layer G. Nah, Ng plus 1 dikali Ng plus 1. Jadi Ng neuron in layer G. Ya. Oh gini, sebentar. Ya, Ng plus 1. Ng plus 1 berarti ya, ini kan kebetulan 3 sama 3 ya. Berarti kan 3. Ng plus 1 adalah neuron yang ada di indeks, sorry kok indeks. Di layer kedua ya. Nah ini kan jumlahnya 3 ya. 3 ditambah dengan neuron yang ada di layer ke-1 ditambah 1. 4 kan ya di sini. Berarti ya 12 ya. 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 ukurannya kan ya 3 kali 4. Betul kan ya? Jadi rumusnya tadi ini ya. Ng plus 1 dikali Ng plus 1. Plus 1-nya yang ada di sini itu sebetulnya plus 1 yang di indeksnya ya. Ya kan ya? Ini rumusnya. Nah, nanti bisa dihitung sendiri ya. Rumusnya yang penting seperti ini. Untuk menentukan jumlah matriksnya ya. Ng plus 1 dikali Ng ditambah 1. Ya. Atau mungkin saya coba tuliskan layar 1 tadi kita punya 3 inputnya ya. Layar kedua kita punya 3. Terus layar 3 kita punya 1 ya. Bentar.
Ini kan ya. Layer 1 3, layer 2 itu 3, layer 3 itu 1. Nah, untuk menghitung matriks yang menghubungkan layer 1 sama layer 2 ya berarti 3 dikali 3 dikali dengan 4 ya, 12 kan ya. Nah, sedangkan untuk antara 2 dan 3 berarti 1 dikali 3 ditambah 1. Ya, 1 kali 4 kan betul. Gitu ya. Jadi saya coba tuliskan saja di sini. Nah, W yang ada di 1 itu kan sama dengan 3 dikali 3 plus 1 ya. Sedangkan W yang ada di layer kedua itu adalah 1 dikali dengan 3 ditambah 1. Nah, ini berarti ukurannya adalah 3 dikali 4 ya. Sedangkan yang ini ukurannya 4 dikali 1 ya. Sorry, 1 dikali 4 kan ya. Sama kan ya? Ini yang ini, dengan ini yang ini ya. Ya, seperti itu. Itu untuk merepresentasikan ukurannya ya. Oke, nah kita lanjut ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, ini kita punya Z2 dan Z3. Z2 itu adalah perkalian antara bobotnya dengan matriksnya ya. Nah, Z2 ya, Z2 itu perkalian antara weight di layer ke-1 dengan A1 ya, dengan A1. Mana A1-nya? Ini ya. Weight dengan A1 menghasilkan Z2, Z yang ada di layer kedua. Sedangkan Z3 perkalian antara weight yang ada di layer kedua dengan A2. Nah, A2 itu menghitungnya dengan cara mengaktifasi dari Z2 dan Z3 ini, Y ini outputnya itu adalah dengan cara mengaktifasi Z3 di fungsi aktivasi kedua. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu. Kita ada di slide ke-12, masih ada sekitar 20 slide lagi. Oke, mungkin kita break dulu 5 menit ya. Sekalian mungkin Anda bisa refresh ya di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjut lagi pukul 10.50 ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada beberapa contoh dan intuisi yang sederhana terkait penggunaan neuron ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita memiliki satu neuron saja di sini ya. Jadi ini bukan artificial neural network sebetulnya. Sama seperti itu ya, logistic regression ya. Jadi dia hanya punya single neuron saja. Jadi nggak ada layarnya, cuma dua saja ya, nggak ada hidden layarnya di sini ya. Jadi input langsung output di sini ya. Nah, ini misalnya kita gunakan neuron ini, kita gunakan neuron ini untuk menyelesaikan permasalahan N. Jadi ingat ya, N itu seperti apa? N itu kalau kita punya dua input, 0 dengan 0 berarti ya outputnya 0 ya. 0 dengan 1 outputnya 0, 1 dengan 0 outputnya 0, dan 1 dengan 1 outputnya 1. Ini sebetulnya kan gampang gitu ya. Nah, kita cukup bisa menyelesaikan problem ini menggunakan satu neuron saja sebetulnya. Ini contohnya kita tentukan bobotnya itu 2, 2, dan 1. Tapi sebetulnya bobot 2, 2, dan 1 ini enggak kita tentukan itu ya, langsung gitu ya. Ya memang awal ini akan nilainya 2, 2 sama 1 ini sebetulnya kita setting random, tapi kan nggak mesti dapatnya 2, 2, 1. Nah, kenapa kok ini dapatnya 2, 2, 1? Itu setelah kita lakukan proses training sebetulnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini tentunya kalau kita tentukan 2, 2, dan 1, Anda bisa hitung di sini. Jadi ini ya, 2, 2, dan min 3. 1 ini biasnya, bukan bobotnya ya. Jadi kita tinggal masukkan saja minus 3 itu biasanya ya ditambah 2 dikali 0, kan inputnya X1-nya 0 ya. 2 dikali 0. Min 3 ditambah 0 ditambah 0 berarti ya minus 3. Nah, minus 3 ini kalau kita masukkan ke fungsi aktivasi sigmoid itu hasilnya itu 0 gitu ya. Hasilnya itu 0. Begitu juga seterusnya kalau kita punya X1-nya 0 sama X2-nya 1.
kita masukkan ke fungsi aktivasinya sigmoid dengan mengalihkan -3 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 1 ya. Itu kita menghasilkan Z-nya itu -1. -1 kalau kita masukkan ke fungsi aktivasi sigmoid hasilnya juga 0. Dan seterusnya. Nah, ini kita bisa gunakan logistic regression sebetulnya kalau seperti ini gitu kan ya. Begitu juga untuk permasalahan OR ya. Nah, permasalahan OR ini bisa kita selesaikan juga menggunakan logistic regression, hanya single neuron saja. Ini kita tetapkan bobotnya 22 sama -1. Nah, nanti bisa Anda hitung sendiri nanti outputnya seperti ini ya. Nah, permasalahannya untuk XOR. Nah, XOR ini nggak bisa kita selesaikan menggunakan logistic regression. Kita harus menggunakan artificial neural network. Apa bedanya artificial neural network dengan logistic regression? Ya, harusnya Anda sudah tahu bedanya. Karena di ANN itu, kalau di ANN kita punya 3 layer ya, 3 atau lebih layer. Jadi ada layer input, ada layer hidden layer, dan layer output kan ya. Jadi input itu tidak langsung terhubung dengan output, tapi harus melewati hidden layer dulu. Nah, hidden layer ini kita memiliki beberapa neuron di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan XOR, kita butuh hidden layer di sini. Nah, jadi dari input itu kita masukkan ke hidden layer dulu, kita sambungkan dengan hidden layer, setelah itu baru kita sambungkan dengan output layer. Ini ketemu bobotnya yang di sini 2 -2, 2 -2, -1, 2, 3, dan 2 ya. Nah, ini -3. Nah, nanti kalau kita selesaikan menggunakan ANN ya, untuk permasalahan XOR itu bisa kita selesaikan ya. Nah, jadi ini seperti ini ya, misalnya kalau X1 sama X2-nya itu 0 ya, kita masukkan Z-nya itu, Z1-nya itu, Z2-nya itu -1 ya, jadi A1-nya adalah 0. Terus kita masukkan ke ini, ke hidden layer-nya ya, itu 1. Nah, terus nanti bisa dihitung sendiri. Di sini tidak detail ya, memang tidak dijelaskan secara detail ya. Begitu juga untuk yang 01, 10, dan 11 ya. Permasalahan XOR itu sebetulnya kan sederhana juga ya. Kalau X1 sama X2-nya nilainya sama, maka dia menghasilkan angka 0. Kalau nilainya beda, baru menghasilkan angka 1. Tapi walaupun sederhana, kita sebagai manusia ya gampang saja ya. Tahu rule-nya kan seperti itu. Tapi kalau bagi komputer, dia harus membentuk sebuah model ANN seperti ini ya, untuk bisa mengklasifikasikan permasalahan XOR ini, XOR operator ini. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kita masih menggunakan fungsi aktivasi sigmoid juga. Oke. Dari permasalahan XOR ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut mengenai bagaimana caranya melatih model ANN ya, dengan hidden layer yang jumlahnya 1 saja dulu ya. Kalau hidden layernya lebih dari 1 ya nanti lebih kompleks perhitungannya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung lanjut saja untuk membahas bagaimana cara mentrain sebuah model ANN yang memiliki hidden layer yang jumlahnya 1 gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi untuk menentukan bobot ya, weak yang perlu kita kalikan dengan tiap input ya, tiap input ataupun output yang ada di hidden layer, itu kita menggunakan gradient descent untuk mengupdate bobotnya. Memang bobot di awal itu kita tentukan secara random, tapi sejalan proses training itu, waktu kita melakukan proses training, dia akan mengupdate bobotnya itu agar memiliki performa yang bagus gitu ya, agar memiliki nilai loss yang minimal gitu ya dengan dataset trainingnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita harus mendefine, kita harus menentukan dulu arsitektur ANN kita ya. Jadi berapa jumlah inputnya? Jumlah inputnya ini sesuai dengan dataset kita. Kalau dataset kita memiliki 5 fitur ya berarti input layernya ada 5. Gitu ya. Terus berapa jumlah hidden layernya? Ini bisa kita tentukan juga ya. Berapa? Memang di awal itu kita nggak tahu berapa hidden layernya. Kita memang coba-coba. Namanya eksperimen penelitian seperti itu. Jadi kita asumsikan saja kita hidden layernya itu ada 1 ya tadi ya, dengan 3 neuron.
Nah, terus jumlah neuronnya itu di tiap hidden layer ada berapa ya? Jumlah outputnya berapa? Kita harus tentukan dulu. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus definisikan ya, arsitektur dari ANN yang mau kita gunakan seperti apa. Ini kan arsitektur yang sederhana sebetulnya ya. Ada hidden layernya satu, ada input layernya, dan ada output layernya. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan arsitektur ANN-nya, nah, kita harus generate initial values dari bobotnya. Mengenerate ini random ya. Kita random generate bobotnya. Nah, terus kita lakukan looping di sini ya. Looping ini ada 4 poin di sini ya. Jadi yang pertama itu kita hitung outputnya dulu. Kita sebut sebagai forward propagation. Jadi ya ini namanya ini ya. ANN itu kita punya 2 tahap di sini ya. Saya coba gambarkan di sini. Ada feed forward ya, dan ada back propagation. Back propagation saya kasih warna biru di sini. Nah, feed forward itu adalah kita masukkan input itu, kita hitung ya, kita masukkan ke model arsitektur kita fitkan gitu ya, kita fitkan ke model ANN kita, arsitektur ANN kita, dan nantinya akan menghasilkan output di sini kan ya. Nah, nanti output yang dihasilkan di proses feed forward ini akan kita bandingkan dengan dataset training kita. Loss-nya itu berapa banyak. Nah, setelah kita tahu loss-nya, baru kita update ya bobotnya itu. Kita sebut sebagai back propagation. Yang saya kasih warna biru ini back propagation. Yang purple ini adalah feed forward. Jadi feed forward itu untuk itu ya, untuk menghitung output ya. Outputnya, predicted outputnya. Back propagation kita gunakan untuk mengupdate bobotnya. Sama seperti tadi ya, feed forward berarti kita cicipin makanannya gitu ya. Kita cicipin makanannya sudah pas atau belum rasanya. Kalau belum pas berarti kita update bobot dari tiap bumbunya itu. Nah, back propagation-nya adalah kita menambahkan bumbu atau mungkin mengurangi bumbunya dan lain sebagainya. Nah, jadi feed forward dan back propagation. Terus poin yang ketiga adalah ya ini ya, backward propagation atau back propagation, biasanya disebut itu hanya back propagation gitu aja ya. Terus kita mengupdate bobotnya menggunakan gradient descent yang nanti perhitungannya menggunakan partial derivatif ya. Nah, setelah itu kita akan ulangi ya. Kita ulangi proses training itu sampai kriteria yang kita inginkan itu tercapai. Seperti itu ya. Nah, berapa perulangannya ini, loopnya ini ya. Loopnya ini kita juga tentukan, coba-coba gitu ya. Apakah dengan 100 loop itu sudah punya performance yang bagus atau belum? Nah, kita nanti analisis. Oke. Nah, ini kita coba lihat ya, kalau kita coba tuliskan lagi di sini ya. Kita punya input vektor X1, X2 sampai dengan Xn, outputnya Y1, Y2 sampai dengan YK ya. Jadi X itu sebentar. Ini input ya, input X, outputnya Y1, Y2 sampai dengan YK. Jadi X1, X2 sampai dengan N, Xn ini adalah jumlah fiturnya. Y1, Y2 sampai dengan YK itu adalah jumlah data kita, dataset training kita ya. Jadi N sama K ini beda ya. N sama K ini dimensinya beda. N itu jumlah fiturnya, K itu jumlah dataset kita. Terus kita memiliki output of hidden layer A2. Jadi ini hidden layernya ya. Hidden layernya ada H. Nah, hidden layernya ada H. Neuron ya. Neuron yang ada di dalam hidden layernya itu ada sebanyak H. Jadi gimana menghitung bobotnya ya. Jadi weight yang ada di layer ke-1 itu adalah input ya. Yang ya, weight from input to hidden layer with size of H kali N ya. Jadi bobot yang ada di arsitektur ANN kita itu, yang ada di layer ke-1 itu adalah sejumlah H dikali N ya. Betul ya, H dikali dengan N. N itu adalah jumlah fitur kita kan ya. Sebetulnya kan N ini ada biasnya di sini kan ya. Ada X0-nya, tapi karena X0 itu kita enggak tuliskan di sini ya, cukup H dikali N saja. Nah, biasnya juga sejumlah H ya, karena kita punya H neuron di hidden layernya, ya otomatis biasanya juga sejumlah H. Bobot yang ada di kedua itu sejumlah K dikali H. Betul ya? K itu outputnya ya.
K dikali, nah, oh sorry, ini berarti K ini, itu ya, sorry, ini K itu adalah output layernya ya. Nah, jadi output layernya, layer yang ada di posisi yang terakhir itu sejumlah K di sini ya. Tapi contohnya kita tadi sebelumnya hanya memiliki K itu satu saja, K-nya cuma satu saja di sini ya. Output layernya hanya satu saja di sini ya, K-nya satu. Tapi ada kemungkinan kalau kita eh, problemnya itu multi kelas ya, jadi K-nya itu bisa lebih dari satu. Oke, begitu juga untuk bias yang ada di layar kedua itu sejumlah K dikali satu ya, karena kita punya neuron yang ada di sini. Oke, mungkin biar itu ya men-trigger pemahaman Anda gitu ya. Kalau saya punya contoh seperti ini, saya punya arsitektur CNN seperti ini misalnya. Sorry, CNN, ANN. Eh, saya coba tuliskan di sini saja. Saya punya itu ya, saya punya layer satu, layer input ya. Terus layer satunya ada 4 misalnya ya. Jadi saya punya 4 input, layer 2-nya ada 5. Layer 2-nya ada 5. Terus layer 3-nya ada 1 ya. Pertanyaannya, berapa dimensi dari W1 ya, terus B1, terus W2 dan B2. Nah, kira-kira dimensinya berapa? Ini ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Jadi inputnya ada 4 ya, terus hidden layer yang ada di neuron yang ada di hidden layernya ada 5, terus outputnya hanya 1. Output layernya neuron yang ada di output layernya jumlahnya 1. Kira-kira dimensi dari W1, B1, W2 dan B2 berapa ini kira-kira? Gampang ya, berapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ini sebetulnya kalau kita ngoding di mana di Python itu nggak bakal ngitung kayak gini-gini, tapi nggak apa-apa. Ini biar Anda punya pemahaman basic dari ANN itu sendiri ya. Itu juga penting nanti. W1-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa kali berapa? Ini loh, sudah ada rumusnya di sini ya. Ini rumusnya. Rumusnya kan ini, kan? Ini. Nah, ini rumusnya. Ini gampang. Ini layer satu itu berarti apa? Layer satu tadi kan N kan ya? N ya ini ya. Ini kan N ya. Sebentar. Ini kan N ya. Ini N. Terus ini H ya. Ini H. Terus ini K. Terus kayak itu, Cok. Tinggal ngitung, Cok, berapa? W1, B1, W2. Berapa? Yang W1 berapa? Dimensi, bukan bukan jumlah. Dimensi berarti bentuknya berapa kali berapa gitu. 20 jumlahnya, oke, 20. Kalau kita count itemnya 20. 5 kali 4, oke. Jadi dimensi itu adalah ukurannya ya, ukuran. Shape ya, kalau kita di mana di NumPy itu bilangnya shape, dimension ya. Dimensinya 2 sih, dimensinya 2 ya. Sorry, dimensinya 2 tapi shape-nya, ukurannya adalah 5 kali 4. Gitu ya. Bukan ya 5 kali 4. Terus yang B1 berapa? 5 kali 1. W2 1 kali 5. 1 kali 5 ya. B2-nya 1 kali 1 ya. 1 kali 1 berarti dia skalar ya. Oke. Seperti ini ya. Shape ya, ukuran. Shape, bentuk ya. Dari vektor atau matriks W1, B1, W2, dan B2 ya. Oke. Sedangkan F ini adalah fungsi aktivasi di hidden layer-nya dan G itu
fungsi aktivasi yang ada di G aktivasi ini harusnya bukan hidden layer ini. Bentar, ini salah ketik mestinya. Ini harusnya output layer. Nah, output layer berarti yang ada di layer ketiga ya. Oke, kita sudah bisa menghitung ukuran ya dari matriks kita. Nah, terus gimana cara kita mentrainingnya? Nah, ini kita baru masuk ke core-nya ini. Jadi kita menggunakan ya ini kita asumsikan kita punya data training XI dan TI ya. XI itu adalah data set training kita. TI itu adalah outputnya. Jadi XI itu di sini nggak dijelaskan ya. Jadi XI itu adalah dataset training kita ya. Input fitur ya, input fitur kita. Nah, ini input dataset input ya atau dataset training lah, kita bilangnya dataset training ya. Dataset training XI-nya, sedangkan TI-nya adalah TI-nya itu outputnya ya. Outputnya. Output. Nah, TI itu output. Misalnya kemarin kalau kita datasetnya iris ya, berarti ya inputnya XI-nya ya sepal length, sepal width, petal length, petal width. TI-nya adalah setosa, versicolor, sama virginica, gitu kan ya. Nah, I sama dengan 1,2, M. M adalah jumlah dataset training kita ya. Jumlah observasi kita. Misalnya kita punya data training itu sejumlah 100. Berarti kan kita punya 100 baris data gitu ya, yang mana tiap row itu menunjukkan sebuah kriteria bunga irisnya gitu ya. Nah, M itu adalah bentar. M-nya itu jumlah ya, jumlah dataset training kita ya, jumlah observasi atau jumlah dataset training. Jumlah observasi atau dataset ya, jumlah datasetnya ya, berapa baris gitu ya. Nah, kita hitung sebuah fungsi error di sini ya. Ini ada keyword yang namanya error function. Jadi error function itu kita gunakan untuk melihat ya seberapa bagus performance dari model ANN kita. Yaitu caranya adalah kita ini ya E sama dengan EI ya, I sama dengan 1 sampai M. Jadi sigma I sama dengan 1 sama dengan M untuk EI. Nah, EI itu apa? EI itu adalah untuk menghitung ini ya. EI itu untuk menghitung error dari tiap observasi kita. Misalnya kita punya 100 observasi, ya berarti kita hitung. Dari tiap observasi itu kita akan hitung error functionnya. Oke ya. EI sama dengan setengah dikali TI minus YI. Kita transfuskan dikali dengan TI minus YI. Sebetulnya ini error function itu ya kayak itu ya. Loss function gitu ya. TI minus YI kita kuadratkan. Sebetulnya kan gitu. Nah, kalau kita coba analogikan di sini, misalnya kita punya dataset ya. Kita punya dataset dalam bentuk tabel gini ya. Saya kasih warna yang beda aja. Kita punya dataset dalam bentuk tabel kayak gini. Anggap saja kita punya dataset itu sejumlah 100 ya. Datasetnya itu M-nya 100 ya. Jumlah row-nya itu ada 100. Nah, M sama dengan, saya kasih warna merah juga. M sama dengan 100 ya. Datasetnya ada 100. Jadi row-nya ada 100 gitu ya. Terus dari tiap data kita gitu ya. Dari tiap data itu nanti kita akan hitung. Setelah kita punya model ANN-nya, ini kan ada data ke 0, data ke 1 ya. Data kedua, data ketiga, data keempat sampai dengan data ke 100 gitu ya. Nah, kita hitung YI itu Y ke 0 ya, kita kalikan kita kurangi, kita cari selisihnya dengan TI. Jadi TI itu adalah predicted outputnya ya.
Jadi ini saya bisa tuliskan di sini. Itu adalah predicted output, yaitu output yang diprediksi oleh model ANN kita. Sedangkan Y ini tuh real value-nya. Ya, jadi misalnya model arsitektur kita itu, ini kita bicaranya regresi dulu ya, nggak apa-apa biar lebih mudah. Jadi anggap saja TI-nya itu TI-nya nilainya 90 ya. YI-nya atau ya T1 sama Y1-nya ya. Y1 nilainya 100. Nah, berarti kan error fungsinya berapa? 100 dikurangi 90 kita cari selisihnya ya. 10 kita kuadratkan. 100 dibagi 2 berarti 50 ya. Nah, E1-nya itu sama dengan 50. Gitu kan ya. Ini kalau kasusnya adalah regresi. Tapi bagaimana kalau kasusnya itu klasifikasi ya? Nanti kita coba lihat. Nah, kalau klasifikasi sebetulnya kan gampang ya. Ini kita bicaranya masih yang binary classification. Jadi kalau inputnya itu kalau nggak 1 ya 0 gitu ya. Oke, ini masih adzan, kita break dulu ya mungkin ya sampai adzannya selesai. Nanti kita lanjut lagi. Ini mungkin sambil bisa Anda pahami gitu ya untuk menghitung error function ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sebentar. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi error function ini kita gunakan untuk menghitung gap ya atau loss atau gap perbedaan antara output dengan real outputnya dengan predicted outputnya. Kita kalikan, kita kuadratkan, terus kita bagi dengan 2. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, untuk forward propagation-nya, itu kita bisa menggunakan formula seperti ini ya, equation-nya. Jadi Z2 itu adalah perkalian antara input dengan bobot yang ada di layer ke-1 ditambah dengan biasnya, gitu kan ya. Terus A2 itu adalah output dari tiap neuron yang ada di hidden layer. Jadi Z2 kita lakukan fungsi aktivasi. Terus untuk Z3 itu merupakan perkalian antara bobot yang ada di layer kedua dengan output yang ada di hidden layernya ditambah dengan bias. Sedangkan untuk outputnya adalah fungsi aktivasi dari Z3. Seperti itu. Oke, mungkin saya bisa itu aja ya, lebih percepat saja biar tidak terlalu banyak perhitungan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, ini kita mulai menghitung gradient descent-nya. Jadi untuk proses backpropagation ini kita punya yang namanya gradient descent ya. Sebentar, saya coba annotate di sini. Nah, ini kita masuk ke backpropagation. Nah, backpropagation itu adalah cara untuk mengupdate ya, cara untuk mengupdate bobot ya, cara untuk mengupdate bobot ya berdasarkan error function yang kita miliki, gitu ya. Jadi karena kita ingin meminimalisir gitu kan ya, error function itu tujuannya apa? Kita memiliki model arsitektur ANN itu tujuannya untuk meminimalisir error functionnya gitu kan ya. Cara meminimalisir error functionnya itu dengan cara mengupdate bobotnya. Ya mungkin Anda pernah ingat dulu kalau Anda belajar diferensial ya, derivatif ya, atau turunan gitu kan ya. Turunan itu kita gunakan untuk apa? Untuk mencari nilai maksimum atau minimum gitu kan ya. Kita ingin mencari nilai minimum dari error function E dengan cara mengupdate bobot yang ada di layar kedua. Karena kalau kita kembali lagi, kita coba kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Jadi backpropagation itu adalah prosesnya kan seperti ini ya. Prosesnya dari output ke input. Jadi yang perlu kita update dulu itu adalah bobot yang ada di layar kedua. Jadi prosesnya dari kanan ke kiri. Baru nanti kita update untuk yang bobot yang ada di layar ke-1 ya. Oke.
Kita lanjut dulu. Nah, di sini. Nah, kita melakukan pengupdatean bobot untuk di layer kedua gitu ya. Bentar, saya izin minum dulu bentar. Sorry. Oke. Jadi kita melakukan eh, meminimalisir fungsi error function itu berdasarkan bobot yang ada di layer kedua dulu. Karena prosesnya dari kanan ke kiri. Caranya adalah dengan melakukan partial derivatif. Kenapa kok partial derivatif? Karena bobot yang kita miliki itu sebetulnya bentuknya bukan skalar, tapi vektor atau matriks ya. Nilai W itu lebih dari 1. Jadi kita menggunakan partial derivatif. Partial derivatif itu lambangnya kayak apa ya? Angka delta kecil ya. Lowercase dari simbol delta gitu ya. Nah, kalau uppercase-nya kan segitiga gitu ya. Nah, terus kita lakukan pengupdatean bobot yang ada di layar kedua, wake yang ada di layar kedua, yaitu dengan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan aturan rantai atau chain rule ya. Mungkin Anda pernah ingat dulu waktu di pelajaran matematika gitu ya. Kalau kita menghitung partial derivatif ya, kita bisa menggunakan chain rule. Nah, seperti ini. Sebetulnya kalau kita menghitung ini ya, gradient descent dari error function I terhadap with respect to wake yang ada di layar kedua, itu kita bisa jabarkan seperti ini. Gitu kan ya? Seperti ini, kita jabarkan seperti ini. Jadi ada 3 perhitungan di sini. Ini sebetulnya kalau kita coret kan sama saja ya. Ini kalau kita coret ya, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret kan hasilnya sama ya. Jadi partial derivatif dari error function EI terhadap with respect to bobot yang ada di layar kedua. Tapi sebetulnya kita nggak perlu hilangkan di sini. Kita bisa gunakan ini untuk menghitung chain rule gitu ya. Menghitung gradient descent menggunakan chain rule, aturan rantai. Jadi ini partial derivatif dari EI terhadap YI itu adalah minus TI plus YI. Sedangkan partial derivatif dari YI terhadap Z ya, terhadap Z di layar ketiga itu adalah YI aksen. Sedangkan partial derivatif Z terhadap W itu adalah A2. Bagaimana kok bisa ketemu seperti ini? Ya, kita nggak perlu hitung manual ya. Kita bisa gunakan kalkulator partial derivatif gitu ya. Oke. Pertanyaan saya, EI ini tadi apa? EI ini kan tadi adalah setengah ya, setengah dikali apa? Dikali TI dikurangi YI gini ya. TI kurangi YI transpose ya, atau gini aja deh, TI YI pangkat 2. Ini kan ya. Nah, ini adalah EI. Setengah dikali TI minus YI kita kuadratkan. Gitu kan ya. Nah, gimana cara menghitung partial derivatif fungsi EI ini terhadap YI? Ini simpel saja, kita bisa gunakan kalkulator ya. Ini saya hapus dulu. Kita gunakan partial derivatif kalkulator gitu ya. Nah, ini ada stepnya juga ya. Tadi kita ingin menghitung, sebentar. Zoom-nya saya share screen all aja. Ini kan tadi kita menghitung partial derivatif dari EI terhadap YI ya. EI terhadap YI. EI itu tadi rumusnya adalah bentar. Ini bisa diganti nggak ininya? Oh ini. Karena tadi YI ya, kita anggap saja Y saja ya, Y di sini. Jadi yang mau kita ini DY, jadinya DY ya kan, DY ini ya. DY karena ini kita itu ya single ya. Kita nggak pakai sigma dulu, jadi kita hitungnya single saja. Setengah ya, 1/2
1/2 dikali T dikurangi Y pangkat 2. Pangkat, mana pangkat? Oke, kita hitung. Nah, jadi ini kan D error fungsinya setengah dikali T minus Y kuadrat kan ya. Nah, kita hitung. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, outputnya adalah Y minus T. Y minus T itu kalau kita tuliskan T minus Y dikalikan minus kan sama saja, gitu kan ya. Nah, jadi terbukti ya bahwa ini adalah partial derivatif dari error function I terhadap YI. Sedangkan YI ini sebetulnya kan sigmoid ya, sigmoid, fungsi sigmoid. YI itu. Ini sebenarnya kita tuliskan saja Y1 aksen itu nggak apa-apa di sini ya. Y1 aksen ini biar dituliskan saja. Sedangkan Z ini tadi apa? Z ini tadi kan ini ya perhitungannya adalah ini Z W1 kali XI ya ditambah bias. Nah, ini kalau kita turunkan partial derivatif kan ya hasilnya A ini. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Ini nggak perlu kita jelaskan satu persatu. Jadi kalau kita hitung gradiennya error function terhadap wake yang ada di layer kedua hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, terus ini sebetulnya Z itu kan perkalian antara wake dengan A gitu ya. Kalau kita partial derivatif kan terhadap wake ya, terhadap bobotnya ya pasti hasilnya A ini karena kan ini ya partial derivatif ya. Oke, begitu juga untuk biasnya. Biasnya juga kita hitung nanti hasilnya seperti ini ketemunya. Oke, mungkin ini bisa kita itu saja ya, skip saja karena sebetulnya ya ini rumusnya ya kurang lebih tadi seperti yang saya jelaskan ya. Nanti kalau Anda hitung pakai kalkulator partial derivatif ya, itu hasilnya seperti ini. Oke, setelah kita hitung gradien desainnya ya, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah mengupdate bobotnya. Nah, mengupdate bobotnya itu dengan cara seperti ini. Bobot saat ini ya, bobot yang mau kita update itu adalah bobot saat ini dikurangi gamma dikalikan dengan partial derivatif terhadap ya, terhadap semua W-nya ya. Nah, terus kita juga update biasnya ya, seperti ini. Nah, gamma itu apa? Gamma itu adalah learning rate. Jadi seberapa cepat ya kita mengupdate bobotnya itu. Nah, ini ada itu ya implementasinya untuk gradient descent di Python ya. Jadi ini kita coba lihat di sini, kita import NumPy ya, terus kita definisikan fungsi sigmoid ya. Itu sigmoid itu 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X kan ya. Setelah itu kita juga definisikan D sigmoid. D sigmoid itu adalah derivatif turunan dari sigmoid. Itu sama dengan X dikali 1 minus X ya. Ini adalah turunan dari fungsi sigmoid ya. Itu X dikali 1 minus X. Jadi kan X minus X kuadrat gitu kan ya. Nah, terus kita definisikan model predik ANN di sini ya. Jadi predik ANN kita definisikan parameter X, W1, W2, B1 dan B2-nya. Terus kita hitung Z2-nya. Z2 sama dengan NP dot X, W1 tambah B1. Nah, ini kan sebetulnya rumusnya ya ini ya. Z2. Kita menghitung Z2 tadi kan ini ya rumusnya ya. W1 dikali XI ditambah bias kan sama di sini ya. Untuk Z2-nya. Jadi NP dot X W1 ditambah bias. Nah, A2 itu adalah output yang ada di hidden layer. Nah, kita masukkan saja Z2 itu ke dalam fungsi aktivasi sigmoid. Sedangkan Z3-nya itu adalah perkalian dari output hidden layer dengan bobot yang ada di layer kedua ditambah dengan bias yang ada di layer kedua. Terus kita hitung outputnya itu dengan fungsi aktivasi sigmoid juga Z3 di sini. Terus di sini kita return A2 sama Y-nya ya.
Nah, predik ANN ini sudah kita hasilkan outputnya itu A2 dan Y di sini. Terus di sini kita coba definisikan data trainingnya pakai ya kita tuliskan pakai NumPy array ya. Ini kita punya ini kan XOR ya, kasusnya adalah XOR. 00, 01, 10 sama 11 itu adalah dataset inputnya. Outputnya 0 untuk data yang pertama, 1 untuk data yang kedua, 1 untuk data yang ketiga, dan 0 untuk data yang keempat. Nah, ini kita tentukan trainingnya itu menggunakan iterasi sebanyak 10.000 kali. Terus learning rate-nya, gamanya itu kita tentukan 0,1. Jadi gamma ini juga perlu kita tentukan ya. Seberapa cepat kita mengupdate bobot yang ada di arsitektur ANN kita. Terus kita tentukan arsitektur dari ANN kita. Jadi jumlah NI-nya, jumlah neuron. Jumlah inputnya ya. Number of I-nya kan ada dua ya. 00, 01, 10, 11 itu masing-masing ada 2 item. Terus number neuron yang ada di hidden layer-nya kita juga tentukan 2 di sini. Output layer-nya 1. Jadi kalau kita coba gambarkan, itu arsitekturnya bentuknya kayak gini ya. NI-nya 2, NH-nya juga 2, outputnya 1 ya. HNO-nya 1. Terus kita coba randomize bobotnya ya. Bobotnya kita randomize ya. Untuk W1-nya ukurannya adalah NI, NH ya. B1-nya ukurannya 1 kali NH, shape-nya, W2-nya itu NH, NO ini seperti yang tadi kita bahas ya. Sedangkan bias 2-nya itu 1, NO. Nah, terus kita hitung bobotnya ya. Update bobotnya itu menggunakan gradient descent, menggunakan fungsi looping di sini ya. For to in range epoch. Jadi for to ini kan cuma iterasinya ya, sebanyak range epoch karena kita epochnya tadi 10.000 ya. Jadi kita coba hitung bobotnya itu kita update setelah 10.000 kali iterasi. Tiap iterasi itu kita update bobotnya ya. Jadi A2 itu ini forward propagation ya. Jadi kita hitung dulu outputnya A2 sama Y. Jadi output yang ada di hidden layer yang kedua dan outputnya yang ada di layer ketiga kita panggil predik ANN di sini ya. X, W1, W2, B1, B2. Terus untuk back propagation-nya kita hitung dengan cara memanggil fungsi desigmoid di sini ya. Oke, kita coba lihat di sini. Ini sebetulnya D2 itu adalah untuk mengupdate bobot yang ada di layar kedua ini ya. Sebetulnya tadi yang ini ya, ini D2 D sigmoid Y dikali T minus Y itu sebetulnya ini. Ya, Y dikali T minus Y dikali T minus Y. A-nya mana? Nah, A ini nanti kita kalikan di perhitungan berikutnya ya. Oke. Untuk D1-nya itu juga sama. Ini menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Nah, terus kita update bobotnya di sini. Nah, pertanyaannya, ini mungkin biar men-trigger Anda untuk berpikir ya. Ini tadi kan waktu mengupdate bobot, itu rumusnya adalah W ya. Bobot yang ada sebelumnya dikurangi gamma dikali partial derivatif E terhadap W gitu kan ya. Ini kan minus ya. Kenapa di sini kok jadi plus ya? Di sini kok jadi plus? Mungkin ada yang tahu? Nah, ini jadi plus semua ini. W1 plus gamma, B1 plus gamma. Nah, ini coba Anda analisis. Ini juga sebagai itu ya, agar Anda juga berpikir kritis. Kenapa kok ini jadi plus ya? Mungkin ada yang tahu? Jadi jawabannya ini. Ini tadi sebetulnya kalau di code ya, di code kita output dari ini ya, TI min YI itu nggak pakai minus. Kalau kita coba lihat di code kita ya. Mana tadi? Nah, jadi sebetulnya W1 plus gamma TX X transpose dikali dot DI ya. Sorry, D1. D1 ini sebetulnya harus ada minusnya di sini karena D1 itu kan ini ya.
eh, ada minusnya di depannya kan ya. Waktu kita menghitung bobot eh, pembaruan bobot untuk W ke 1 ini. Jadi makanya di sini kita kasih plus karena minus dikali minus kan jadinya plus ya. Minus ketemu minus kan plus gitu kan ya. Oke. Nah, terus kita lakukan ini kita print bobotnya W1, B1, W2 sama B2-nya itu kita print. Terus kita panggil predik ANN di sini ya. X W1, W2, B1, B2. Kita dapatkan A2 sama Y-nya. Kalau Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0,5, maka kita asumsikan bahwa nilainya 1. Kalau kurang dari 0,5, nilainya adalah 0. Itu cara manualnya. Nah, ini sebetulnya ada cara yang lebih mudah gitu ya. Kita tinggal panggil MLP classifier. Nah, MLP classifier itu adalah library dari scikit-learn ya, yang itu merepresentasikan artificial neural network ya. Nah, jadi kita panggil saja MLP classifier. Ini kita gunakan dataset iris lagi. Terus kita coba panggil model selection gitu ya, untuk membagi dataset training sama testingnya. Kita panggil akurasi skornya. Nah, setelah itu kita load datasetnya, kita tentukan X sama Y-nya gitu ya. Kita punya X-train, X-test, Y-train sama Y-testnya itu kita panggil dari train test split. Nah, setelah itu kita tinggal ini saja, panggil saja MLP classifier. Parameter yang pertama, kita tentukan size dari hidden layer-nya. Nah, hidden layer-nya ini kita coba tentukan sejumlah NH-nya tadi 2 ya. NH-nya kan 2. Max iteration-nya 10.000, random state-nya 1. Jadi number of hidden layer-nya itu adalah 2. Jadi sama kayak ini, NH-nya kan 2 tadi ya, NH-nya 2. Terus kita coba fit ya, kita trainingkan ke dataset training, terus kita hitung akurasi skornya ya. Ketemu ini kalau kita lihat dengan ya ini hidden layer-nya bisa kita ubah-ubah sebenarnya. Oh sorry, number of hidden layer-nya ini kita mulai dari 2 sampai 11. Jadi kita coba-coba. Jadi hidden layer-nya itu neuronnya kita coba sejumlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ya, 11-nya nggak termasuk. Nah, ini kita bisa dapatkan akurasinya jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan kemarin kita menggunakan KNN atau naive Bayes ya. Ini kalau kita menggunakan hidden layer yang jumlah neuron yang ada di dalamnya itu 7, itu akurasinya sampai 100%. Jadi 100% betul gitu ya. Kalau 2 ini kurang ya, 3 juga kurang, 4 itu sudah bagus, kalau 6 itu turun ya, 7, 8 itu naik. Oke. Nah, ini mungkin Anda bisa coba dulu ya, code-nya ini Anda coba ya. Terus nanti kalau ada error atau apa bisa kita diskusikan ya. Sebetulnya gampang sih kalau menggunakan ANN itu tinggal panggil ini sebenarnya sudah jadi ya. Tapi di sini kalau kita coba pengen lebih detail cara kerja dari ANN, kita bikin from scratch ya, kita gunakan code yang sebelumnya ini. Oke, ini setelah ini mungkin saya bisa jelaskan dulu untuk final project-nya ya. Jadi untuk final project-nya ini seperti yang pernah kita singgung di awal, silakan Anda membentuk grup dengan anggota 2 sampai 3, minimal 2 maksimal 3. Setelah itu Anda coba cari real problem yang berkaitan dengan machine learning. Bisa untuk permasalahan regresi, klasifikasi, atau clustering. Datasetnya bisa diambil dari Kaggle. Tahu ya Kaggle ya? Kaggle ya. Itu dataset publik yang bisa diakses. Nanti Anda bisa download datasetnya, nanti Anda bisa gunakan sebagai studi kasus. Terus Anda bisa gunakan model machine learning. Kalau misalnya regresi bisa menggunakan linear regression gitu ya. Kalau klasifikasi Anda bisa punya banyak pilihan, bisa menggunakan ANN, bisa menggunakan KNN, bisa juga menggunakan naive Bayes ya. Nah, setelah itu Anda bikin sebuah ya Jupyter notebook ya, sebuah notebook IPYNB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus Anda tuliskan reportnya ke dalam bentuk tulisan paper ya, dengan halaman minimal 6 maksimal 10 ya. Terus Anda gunakan ini Mendeley untuk citation-nya. Ini sama kayak nulis paper gitu ya. Nah, terus papernya itu harus terdiri dari title, terus author sama affiliation-nya, abstraknya ya, introduction-nya, material dan metodenya ya, result sama discussion-nya,
conclusion sama references. Nah, ini papernya nggak usah bingung gimana template-nya, sudah ada template-nya ini. Untuk KP A, B, C, dan D, ini dan D. A, B, C, dan D bisa menggunakan template dari sini. Nah, itu sudah ada step by step-nya gimana cara menggunakan papernya itu ya. Isi yang ada di papernya apa saja. Nah, ini bisa Anda baca guideline-nya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu? Ya. Oh enggak satu. Jadi satu KP satu kelompok harus dari satu KP. Nanti biar nggak bingung demonya ya. Nggak perlu bikin program sampai jadi ya, cukup Jupyter Notebook saja. Datasetnya silakan Anda cari di internet atau dari Kaggle tadi ya. Nanti Anda bisa cari ini Kaggle. Searching di Google saja, nanti akan ada diarahkan ke webnya ya.